Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia. Satu, yaitu membahas mengenai definisi kata. Baik, untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama ada definisi kata. Definisi kata. Definisi kata diartikan sebagai satuan gramatikal bebas yang memiliki arti atau satu pengertian. Kemudian, kata merupakan unsur utama dalam pembentukan kalimat, dapat dibentuk melalui proses morfologi. Kemudian di sini proses morfologi ada 3. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi ini disebut juga pengimbuhan kata yang menurut Richard pada tahun 1992. Kemudian afiksasi adalah salah satu bentuk terikat yang bisa ditambah pada awal, akhir, ataupun tengah kata. Hasil dari proses afiksasi ini disebut kata berimbuhan. Berikut merupakan ciri-ciri kata berimbuhan hasil proses afiksasi. Kata berimbuhan ialah kata yang terdiri atas lebih dari satu morfem, polimorfemis, dan salah satunya atau lebih morfemnya berupa afiks. Kata berimbuhan ialah kata yang mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Kata berimbuhan ialah yang dalam proses terjadinya kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Berikut beberapa jenis afiksasi. Yang pertama, prefiksasi. Prefiksasi ini adalah proses penambahan imbuhan yang strukturnya terikat di awal kata dasar. Contohnya, prefiks meliputi ber, men, per, pe, ke, ter, di, dan sebagainya. Contohnya, hasil prefiksasi ini menari, menulis, pelajar, bermain, terpesona, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada infikasi. Infikasi adalah proses penambahan imbuhan yang strukturnya diselipkan di tengah kata dasar. Contohnya el, em, dan in. Contoh hasil afiksasi ini itu ada jemari, gemerincing, seruling, dan juga telunjuk. Kemudian yang ketiga sufiksasi. Sufiksasi adalah proses penambahan imbuhan yang strukturnya berada di akhir kata dasar. Contoh dari sufiksasi ini itu kan, an, i, nya, man, dan lain sebagainya. Kemudian contoh hasil kalimatnya itu karyawan, peranan, rumahnya, animisme. Yang keempat ada konfiksasi. Konfiksasi adalah proses penambahan imbuhan yang diletakkan di awal dan di akhir kata. Contohnya yaitu ke, an, per, an, pen, an, beran, dan lain sebagainya. Dan contoh kalimatnya itu keadilan, perdebatan, penemuan, bertebaran, bertaburkan, dan sebagainya. Yang ketiga, prosesnya itu ada reduplikasi atau perulangan adalah proses pengulangan kata atau unsur kata. Contohnya adalah anak-anak, berhari-hari, sayur mayur, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada komposisi. Menurut Cair, komposisi adalah penggabungan dasar dengan dasar biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Kemudian itulah merupakan proses morfologi. Yang ketiga dari definisi kata dalam kalimat, kata memiliki kedudukan sebagai subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Di slide berikutnya yaitu definisi kata menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miftahul Rohim pada tahun 2013, kata mempunyai persoalan yang kompleks baik pada kajian morfologi maupun sintaksis. Kemudian menurut Krida Laksana pada tahun 1983, kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal. Kemudian menurut Cair pada tahun 1994, kata merupakan satuan terbesar dibentuk melalui proses morfologi. Materi kedua akan membahas mengenai klasifikasi kata menurut para ahli. Klasifikasi kata menurut para ahli. Klasifikasi kata menurut para ahli dibagi menjadi 2, yaitu kelas kata terbuka dan kelas kata tertutup. Kelas kata terbuka adalah kelas kata yang jumlah keanggotaannya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu dan yang selalu menjadi dasar dalam proses morfologis. Contoh dari kelas kata terbuka antara lain yang pertama nomina. Nomina atau kata benda adalah kata yang mengacu pada benda. Kata benda bisa berperan sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan tambahan lainnya.
Contoh, buku, pohon, dan meja. Contoh kalimatnya, Dinda meminjam buku kepada temannya. Nah, pada kalimat itu, nominanya terletak pada kata buku. Yang kedua, verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang digunakan ketika melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang biasa berperan sebagai predikat dalam suatu kalimat. Kata kerja dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain kata kerja reduplikasi, kata kerja majemuk, kata kerja aktif, kata kerja pasif, kata kerja transitif, kata kerja intransitif, dan kata kerja berposisi. Contohnya antara lain menulis, membaca, pergi. Contoh kalimatnya, Ibu pergi ke pasar tadi pagi. Nah, di sini kata kerja yang berperan adalah kata kerja pergi sebagai predikat dalam suatu kalimat tersebut. Dan yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan sifat, watak, dan sebagainya. Fungsi dari adjektiva ini adalah untuk memperjelas kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, cantik, senang, baik, jahat. Contoh kalimatnya, gadis itu cantik sekali. Dalam kalimat ini yang berperan sebagai adjektiva atau kata sifat yaitu cantik. Selanjutnya, kelas kata tertutup. Kelas kata tertutup adalah kelas kata yang jumlah keanggotaannya terbatas, bahkan tidak tampak ada kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Contoh kelas kata tertutup adalah yang pertama, adverbia atau kata keterangan adalah kata yang menunjukkan keterangan tambahan, dan biasanya kata ini banyak dikenali dari bentuknya yang berprefikse dan berkonfiksenya. Kata keterangan berfungsi untuk menerangkan kata benda, kata sifat, dan kata lainnya. Misalnya keterangan tempat, waktu, dan suasana. Contoh, pagi, siang, di rumah, di sekolah. Contoh kalimatnya, pagi ini aku berangkat ke sekolah. Kedua, pronomina adalah kata ganti, yaitu adalah kata yang digunakan untuk menggantikan objek atau kata lain yang tidak disebutkan secara langsung. Pronomina dibagi menjadi 4 macam, antara lain kata ganti diri, kata ganti penunjuk, kata ganti tanya, dan kata ganti tak tentu. Contohnya, dia, kamu, begitu. Contoh kalimatnya, dia selalu mengganggu di sekolah. Yang ketiga, numeralia atau kata bilangan adalah kata yang digunakan dan maksudnya pada penyebutan angka, perhitungan angka, dan urutan angka. Contoh pertama, kedua, ketiga. Contoh kalimatnya, Dina membeli tas yang ketiga kalinya. Yang keempat, preposisi atau kata depan adalah kata yang biasanya letaknya sebelum kata kerja, kata benda, dan sebagainya. Contohnya, demi, menurut, di. Contoh kalimatnya, menurut Vera, tempat ini tidak cocok untuk mengerjakan tugas. Yang kelima, konjungsi atau kata sambung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara dua kata, dua kalimat, dua frasa, dan dua klausa. Contohnya, dan, sedangkan, tetapi. Contoh kalimatnya, ayah dan ibu sedang tidak ada di rumah. Selanjutnya, keenam, yaitu artikula atau kata sandang adalah kata yang menjelaskan kata benda, sifat, atau kata lain. Contohnya, si dan sang. Contoh kalimatnya, kemanakah si gendut pergi. Yang ketujuh, interjeksi atau kata seru adalah kata yang menunjukkan pengungkapan perasaan dari dalam diri seseorang. Interjeksi dibagi menjadi dua, yaitu interjeksi yang berupa kata-kata singkat dan interjeksi yang berupa kata-kata biasa. Contohnya, wah, ih, ah, astaga. Contoh kalimatnya, wah, pantai itu indah sekali. Yang terakhir, partikel atau kata tugas. Menurut Aristoteles, klasifikasi kata dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama kata benda yang disebut nomina. Contohnya, buku, pohon, meja. Yang kedua, kata sifat atau yang disebut juga dengan adjektiva. Contohnya, cantik, senang, baik, jahat. Yang ketiga, kata kerja atau yang disebut dengan verba. Contohnya, menulis, membaca, pergi. Yang keempat, kata bilangan atau yang disebut dengan numeralia. Contohnya, pertama, kedua, ketiga. Selanjutnya yang kelima, yaitu kata ganti yang disebut dengan pronomina. Contohnya, dia, kamu, begitu. Yang keenam, kata keterangan
atau bisa disebut dengan adverbia. Contohnya pagi, siang, di rumah, di sekolah. Yang ketujuh, kata sambung yang disebut dengan konjungsi. Contohnya dan, sedangkan, tetapi. Yang kedelapan, kata depan atau yang disebut dengan preposisi. Contohnya demi, menurut, di. Selanjutnya yang kesembilan, kata sandang atau disebut dengan artikel. Contohnya si dan sang. Dan yang terakhir yang ke-10 yaitu kata seru yang disebut interjeksi. Contohnya wah, ih, ah, astaga. Baik, kemudian menurut M. Ramlan, kata dibagi menjadi 12, yaitu yang pertama kata verbal atau kata kerja, yang kedua kata nominal, kata benda, ketiga kata keterangan disebut adverbia. Kemudian 4 kata tambah. Kata tambah ini adalah yang dibubuhkan pada yang sudah ada supaya menjadi lebih banyak atau lebih besar dari sebelumnya. Kemudian yang kelima ada kata bilangan atau numeralia. Kemudian yang keenam kata penyukat. Kata penyukat ialah kata yang terletak di belakang kata bilangan dan bersama kata itu membentuk satu frase yang disebut frase bilangan yang mungkin terletak di muka kata nominal, misalnya kata orang, ekor, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina. Contohnya adalah si, sang, dan kaum. Kemudian 8 kata tanya adalah kalimat yang mengandung arti sebuah pertanyaan. 9 kata suruh, kata tanya adalah kalimat yang mengandung arti sebuah perintah. 10 kata penghubung disebut juga konjungsi. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat. 11 kata depan atau preposisi adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Contohnya di, dengan, oleh, dari, dan lain-lain. 12 kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu pada diri seseorang. Selanjutnya, menurut Harimurti Krida Laksana, kelas kata dibagi menjadi 13 kategori, yaitu yang pertama verba, yang kedua adjektiva, yang ketiga nomina, yang keempat pronomina, yang kelima adverbia, yang keenam numeralia, yang ketujuh interrogativa, yang kedelapan demonstrativa, yang kesembilan artikulasi, yang ke-10 preposisi, yang ke-11 konjungsi, yang ke-12 fatis, dan yang ke-13 interjeksi. Baiklah, itulah pemaparan klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia dari kelompok 5. Apabila banyak kesalahan kata pengucapan, kami kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.